Recording in progress. Umat Kristen menerima Pancasila bukan karena Pancasila menguntungkan umat Kristen, juga bukan karena Pancasila adalah sesuatu yang diformalkan sehingga dengan terpaksa umat Kristen menerimanya. Bagi umat Kristen, Pancasila bukan hanya wahyu Allah. Maksudnya bagi umat Kristen, Pancasila itu bukan wahyu Allah. Pancasila terbatas. Karena itu walaupun umat Kristen menerima Pancasila, sikap kritis terhadap Pancasila tidak boleh dihilangkan. Karena Pancasila bukan sesuatu yang mutlak. Sakralisasi Pancasila bukan sesuatu yang benar. Justru akan menjadikan Pancasila sebagai sesuatu yang kaku dan beku, yang tidak mempunyai fungsi operasional dalam prakteknya. Penerimaan umat Kristen pada Pancasila karena Pancasila mampu menaungi semua. Karena itu, Pancasila memiliki nilai-nilai yang berkeadilan untuk semua. Perjuangan umat Kristen bukanlah perjuangan yang eksklusif bagi umat Kristen sendiri. Sebaliknya, perjuangan umat Kristen adalah perjuangan untuk keadilan yang bersifat inklusif. Perjuangan untuk semua. Waktu umat Kristiani mengaku bahwa semua manusia adalah gambar Allah dan semua manusia sederajat, maka perjuangan umat Kristen adalah perjuangan bagi kemanusiaan. Pancasila menerima semua kebajikan yang ada. Pancasila memberikan keadilan bagi semua. Karena itu umat Kristen menerimanya. Iman Kristen memiliki nilai-nilai eksklusif dan inklusif. Pancasila bagi umat Kristen memberikan perlindungan bagi nilai-nilai eksklusif yang ada dalam setiap agama. Pancasila menaungi semua agama, termasuk kekristenan. Pancasila yang berisi nilai-nilai yang bersifat universal dan dapat diterima oleh semua, karena memang Pancasila itu berisi nilai-nilai eksklusif, dan tentunya demikian juga dengan kekristenan, sehingga pada waktu umat Kristen menerima Pancasila, umat Kristen tidak perlu mengorbankan identitasnya. Bagi umat Kristen, Pancasila merupakan pilihan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, karena semua keberagaman yang ada, termasuk kekristenan, dilindungi di dalam Pancasila. Pancasila memang memiliki kelemahan, namun ia tetap merupakan pilihan yang terbaik. Karena itu Pancasila perlu dijaga agar tidak diisi oleh hal-hal yang bukan merupakan hakikat Pancasila. Secara khusus dalam menyikapi heterogenitas tafsir terhadap Pancasila. Dari sudut pandang iman Kristiani, heterogenitas tafsir terhadap Pancasila merupakan suatu realitas dari keberagaman yang ada di Indonesia. Namun, heterogenitas Pancasila tidaklah menjadi alasan bagi timbulnya konflik antar pandangan yang berbeda. Heterogenitas Pancasila justru merupakan bukti bahwa semua orang yang berada dalam payung Pancasila diterima keberadaan. Sebagaimana adanya, heterogenitas Pancasila seharusnya dilihat sebagai suatu kesempatan untuk belajar mengenal identitas yang berbeda dari setiap kelompok yang ada di Indonesia, baik suku maupun agama-agama. Kekristenan percaya bahwa manusia yang beragam pada hakikatnya sederajat, yaitu sesama umat manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Keberagaman merupakan sesuatu yang diberikan oleh Allah. Karena itu keberagaman tidak boleh diseragamkan. Usaha untuk mendapatkan manfaat dari keberagaman dapat dicapai dengan adanya persatuan. Tapi persatuan tersebut tidak dapat menghilangkan identitas keberagaman. Untuk memelihara persatuan tanpa menghapus keberagaman, berarti itu meliputi usaha untuk mencari titik temu dari nilai-nilai yang universal yang ada dalam setiap individu atau kelompok. Konsensus bersama itu sejatinya perlu menghargai atau mengakui nilai-nilai eksklusif dari individu atau kelompok yang ada. Nilai-nilai yang universal dalam setiap individu atau kelompok, inilah yang kemudian terkristalisasi dalam Pancasila. Untuk itu, maka setiap individu harus terus berusaha bersama-sama mengisi Pancasila dengan nilai-nilai
dari identitas-identitas yang ada di Indonesia yang bersifat universal. Apabila setiap kelompok yang ada di Indonesia mendasari tafsir terhadap Pancasila dengan semangat Kebhinneka Tunggal Ikaan, maka dalam heterogenitas tersebut pasti ada nilai-nilai yang universal, yaitu nilai-nilai yang inklusif dan non-diskriminatif. Usaha untuk menerbangkan nilai-nilai inklusif dan non-diskriminatif dari setiap suku dan agama-agama tidak harus menghilangkan identitasnya. Nilai-nilai bersama yang inklusif dan non-diskriminatif itu dapat dijadikan titik perjuangan bagi setiap kelompok yang berbeda dalam hidup bersama. Sebagaimana juga Pancasila telah menjadi suatu kompromi bersama yang menerima semua kelompok yang ada di Indonesia tanpa menghapus identitas-identitas yang beragam itu. Dari sudut pandang iman Kristiani, sila-sila dari Pancasila berisi nilai-nilai yang universal. Karena itu orang Kristen menerima Pancasila sebagai karena nilai-nilai yang universal dari Pancasila memungkinkan semua orang di bumi Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama. Nilai-nilai universal itu adalah nilai-nilai yang memberikan keadilan bersama. Jadi umat Kristen menerima Pancasila bukan karena Pancasila menguntungkan bagi umat Kristiani, tapi karena memang Pancasila berisi nilai-nilai yang berkeadilan baik bagi orang Kristen maupun bagi agama-agama lain. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal ini bagi umat Kristiani sesuatu yang harus diperjuangkan. Karena itu penafsiran terhadap Pancasila harus memperhatikan nilai-nilai keadilan bersama. Bagi umat Kristiani apa yang baik bagi semua pasti baik untuk umat Kristiani. Karena itu keadilan bersifat universal. Jadi semangat untuk memberikan tafsir terhadap Pancasila tidak boleh mengabaikan keadilan bagi kelompok lain. Apabila terjadi tafsir yang berbeda terhadap Pancasila, maka setiap kelompok yang ada harus mengizinkan penafsiran tersebut, mendapatkan kritik dari kelompok-kelompok lain, dan hanya nilai-nilai yang diakui sebagai nilai-nilai universal yang harus dianggap sebagai isi dari Pancasila.